kita lanjut ke nomor 3 teman-teman. Kita lihat dulu gambarnya ada apa di sini. Hai, perempuannya ternyata sedang menangis teman-teman ya. Kenapa? Kyowa kinenbi nano ni. Nah, ternyata si cowoknya itu wasurechatta. Ini biasa cowok-cowok sering lupa ya, hati-hati teman-teman ya. Kenapa? Karena biasanya perempuan itu sudah berekspektasi dengan kita. Nah, kita baca kalimatnya ya. Kita shiteita dake ni ya. Wasurerarete ite shoku da. Artinya adalah betul ya, dia itu sudah berekspektasi, wah nanti mungkin gue bakal dirayakan nih acara kinenbi, acara kita anniversary bersama nih. Ternyata si cowoknya itu lupa, gue shock banget. Nah, dakini di sini fungsinya apa kita bahas di slide berikutnya ya. Nah, dakini di sini sebenarnya jujur kalau di bahasa Indonesia kan agak susah karena ada ini nggak ada ini sebenarnya juga nggak apa-apa, oke? Secara kalimat, secara kasual kita bicara sehari-hari. Cuma kalau di Indonesia kan itu artinya adalah justru karena sangat akibatnya juga lebih besar. Nah, yang saya pengen sampaikan kalian adalah karena sangat sama akibatnya aja kalian fokusnya ya teman-teman ya. Contoh nih ya, di posisi ini kan kita udah baca tadi ya, kalau misalkan si perempuan itu sudah memiliki ekspektasi. Nah, kita baca di sini ya, kita ga oki kata kara koso. Nah, di sini teman-teman ya, kara koso kanashimi mo moto fuka, yang berarti karena dia sudah memiliki ekspektasi, wah nanti pas anniversary pasti bakal dirayakan, ada kado dan lainnya. Ternyata dia lupa, padahal dia sudah berekspektasi nih teman-teman ya. Hasilnya gimana? Efek sedihnya pun juga semakin besar nih, akibatnya juga semakin lebih besar teman-teman ya. Poinnya adalah nih ya, jadi biasanya di bagian depannya itu adalah penyebab besarnya itu apa teman-teman ya. Terus semakin besar penyebabnya, maka efeknya pun juga besar. Nah, jadi penggunaan sendiri teman-teman ya. Kalau misalkan kalian futsu nih, nggak ada masalah apapun ya. Misalkan kita shiteita kara koso shoku datta. Berarti kan kalian cuma benar-benar, gue sebenarnya udah ekspektasi, tapi ternyata dia lupa, sedih gue. Ya udah. Nah, tapi kalau misalkan pakai dake nih, itu ada perasaan lebih fatal gitu teman-teman. Lebih kerasa sakitnya, nyeseknya. Gue udah berharap kok dia lupa, nyebelin banget gitu loh. Jadi kalian bisa pakai dake ini kalau misalkan kalian ingin menyampaikan frustasi, rasa kalian pengen kalian sampaikan ke orang lain ya. Nah, pokoknya sendiri teman-teman ya, nggak susah. Jadi tinggal bagian di sini doang saya minta kalian ingat ya. Jadi kalau kata benda, ingat ya, tambah na. Kadang-kadang tuh ada yang nggak pakai soalnya, tolong hati-hati. Terus untuk kata sifat na, kata sifati sama, nggak perlu diubah. Sama untuk futsuke, kata kerja, kalian harus coba ke futsuke bentuk kamus, baru pakai dake ini. Belakangnya itu adalah tsuyoi kanjo, berarti benar-benar efek perasaan kalian besar. Contoh, nih misalkan ada kyujitsu na dake ni itsumo ijo michi ga kondeiru. Majika. Nah, artinya apa teman-teman? Yes ya, jadi ini kan di hari libur ya nih. Di hari libur biasanya makin apa teman-teman? Makin padat jalanannya kan. Tuh, makanya dia pengen menyampaikan keresahan dia nih. Di hari biasa aja udah rame. Bahkan di hari libur pasti makin lebih rame. Maka dia itu stres gitu teman-teman ya. Kedua, ada apa lagi di sini? Keitayo nakusta. Berarti dia menghilangkan HP-nya teman-teman ya. Kita baca ya. Kino kata bakari na dake ni shoku mo oki kata. Artinya apa teman-teman? Yes ya, jadi orang ini dia tuh sebenarnya baru beli HP kemarin. Baru beli HP kemarin dia udah menghilangkannya. Coba bayangin kalau kalian jadi orang tersebut, pasti shocknya luar biasa teman-teman ya. Nah, makanya kita bisa pakai bumpo nada kini. Misalkan nih teman-teman ya, bukan belinya kemarin, udah beberapa hari yang lalu, atau misalkan udah pakai 1-2 tahun lah, hilang, kita mungkin masih bisa ikhlas kan teman-teman ya. Cuma kalau misalkan kita baru beli kemarin, langsung rusak, langsung hilang, dan lainnya, pasti kita perasaan lebih sakit hati kan. Kalian pakai dake ni, oke? Terus, ya mungkin teman-teman pada mikirnya, sensei dake ni itu berarti cuma negatif doang. Enggak ya, bisa dipakai untuk positif. Contoh kita baca ya. Enu ni wa nankai mo chousen shite kita dake ni gokaku shite hontou ni ureshikatta. Artinya adalah dia sudah mencoba banyak sekali ya N2 ya, udah mencoba berkali-kali ikut ujian N2 gagal. Tapi kali ini hasilnya adalah dia gokaku shimashita. Makanya perasaan itu totemo atau hontou ni ureshikatta. Jadi bisa pakai dua penggunaan ya. Satu itu adalah untuk hal yang negatif, satunya lagi itu adalah untuk hal yang positif. Cuma kalau saya pribadi biasanya kalau dengar dake ini itu lebih sering dipakai negatif doang, lebih seringnya, oke? Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini ada hinto dulu ya, ada kibo. Kibo itu artinya bukan harapan, bukan ya. Kanjinya beda, kibo di sini itu artinya adalah skala. Jadi teman-teman tolong catat ya, kadang di N2 keluar. Kita baca kalimatnya. Ada percakapan antara A sama B. Kata si A-nya itu adalah Okina projecto datang da yo ne.
berarti di ada kaiwa ya. Itu benar-benar proyek yang gede banget kan ya. Terus kata si B-nya adalah so, kibo ga okikatta dake ni. Bayangin teman-teman, misalkan kalian tuh dikasih nih tanggung jawab untuk menjalankan sebuah proyek yang begitu besar. Nah, semakin besar skala objeknya maka semakin apa teman-teman? Coba kita baca di contoh kalimatnya ya. Nah, semakin besar ekspektasinya teman-teman ya. Semakin besar skalanya teman-teman, maka belakangan gimana menurut kalian? Coba saya bacakan pilihan jawabannya ya. Hai, nomor 1. Shippai shita toki no eikyou mo okikatta. Yang kedua, tsurai na koto ni sugu ni wasurerareta. Yang ketiga, nani mo mondai wa nakatta. Nomor 4, dare mo kini shinakatta. Menurut kalian gimana teman-teman ya? Misalkan kalian ada proyek skala gede, terus kita pakai bunpo dake nih. Tsuyoi kanjo teman-teman ya. Efeknya adalah yes ya, shippai shita toki no eikyou mo okikatta. Kenapa? Karena skalanya besar, ya skala proyeknya besar. Berarti kalau misalkan dia gagal teman-teman ya, efek gimana? Efeknya pun juga semakin besar ya. Makanya jawaban itu adalah nomor 1. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Hai, lanjut lagi ya. Mondai ni ya, kita baca. Watashi ga tenis wo oshiete iru chūgakusei ga ken taikai de hajimete yūshou shita. Oke, berarti dia itu mengajari apa? Mengajari tenis ke anak SMP dan ternyata dia itu menang katanya ya. Kare no douryoku wo zutto mite kita nani hontou ni ureshii. Berarti dia itu terus melihat si usahanya dia teman-teman ya. Nah, yang menekan si anak tersebut, terus kita terus lihat, kita melatih dia, terus akhirnya dia menjadi senang. Kita pakai bumbu yang mana? Yes ya, mungkin teman-teman udah tahu lah ya, karena kita lagi bahas bumbu dake ni. Nah, hintonya di mana teman-teman? Di sini ya, douryoku wo zutto mite kita. Nah, berarti dia benar-benar melihat terus usaha dia. Makanya ketika dia menang, dia begitu senang. Makanya pakai bumbunya itu adalah dake ni. Hai, lanjut berikutnya 3.2 ya, ada dakeate. Nah, dakeate itu belakangnya artinya adalah wajar saja, karena tidak heran memang ini banyak macam teman-teman ya. Nah, simpelnya seperti ini. Misalkan ada percakapan antara A sama B. Ajuku-san, nihongo jouzu da ne. Berarti dipuji teman-teman yang pintar kata bahasa Jepang ya. Sasuga sanen mo nihon ni sunda dakeate pera-pera da yo. Artinya adalah ya, memang luar biasa lu ya. Lu kan tinggal 3 tahun di Jepang, makanya bahasa Jepang lu pasti bagus banget, lancar banget ya. Terus katanya adalah arigatou gozaimasu, ganbatte renshu shite yokatta desu. Terima kasih banyak. Untunglah saya sampai saat ini terus berusaha untuk belajar. Nah, poin di sini apa teman-teman? Poinnya adalah di sini ada jitsuryoku, ada keiken, berarti ada usahanya dia, ada juga pengalaman dia. Makanya dia dipuji teman-teman ya. Furasu no hyoka, berarti dia mendapatkan penilaian yang bagus. Berarti poinnya di sini teman-teman apa? Jadi kalau misalkan kamu pakai bumpo dakeate, itu artinya adalah untuk hal yang positif, biasanya untuk memuji ya. Contoh untuk penggunaannya masih sama kayak tadi. Jadi kalau kata benda jangan lupa ya pakai na ya, kata sifat pakainya na sama futsuke. Contohnya teman-teman ya, Nihongo o 2年以上教えているだけあって教え方がとっても上手だ. Ya berarti adalah dia itu si senseinya sudah mengajar bahasa Jepang selama berapa banyak? 2 tahun lebih ya. Nah, maka dari itu pantas aja cara ngajar dia itu begitu pinter atau bagus gitu untuk artinya dari dakeate ya. Baik, kalau gitu kita masuk ke bagian mondaichi ya. Taksang renshu shita dakeate. Nah, teman-teman ingat ya, dakeate itu fungsinya untuk apa? Yes, untuk hal yang positif. Berarti kita baca ya. Nomor 1 ya, yang A ya ada Kito subarashi happyou daro. Yang B adalah subarashi happyou datta. Nomor 3 adalah kinchou wa shinakatta. Menurut kalian yang mana teman-teman? Coba dibaca. Yes ya, jawaban itu adalah ya B. Kenapa kita baca teman-teman ya? Taksang renshu shita dakeate. Berarti dia sudah latihan sebanyak mungkin teman-teman ya. Hasilnya bagaimana? Wah, hasilnya adalah dia berhasil membuat presentasi, ya dia mempresentasikan suatu hal dengan begitu bagus, begitu mantap. Makanya jawaban itu adalah yang B.
Terus lanjut lagi ya, di sini saya pengen latihan kalian ya. Bagaimana kalau kita bisa mencoba untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang? Kita baca, dia atlet, wajar kalau badannya bagus ya. Berarti gimana teman-teman? Atlet apa? Supotsu senshu. Badan bagus adalah ya bebas kalian mau muki-muki ke, karadaga ike, bebas kalian. Coba kalian ubah ke bahasa Jepang. Saya kasih waktu. Jadinya adalah kare wa spotsu no senshu dake atte taikaku ga ii. Karena dia itu adalah seorang atlet olahragawan, pantas saja badannya itu bagus ya. Tuh, dia sudah memuji teman-teman ya. Kedua, Koa-san pernah pertukaran pelajar ke Jepang. Wajar saja bahasa Jepangnya jago. Gimana teman-teman? Pertukaran pelajar adalah ryugaku. Terus bahasa Jepangnya jago. Gampang lah ya. Koa-san wa Nihon ni ryugaku shita dake atte Nihongo ga umai ne. Berarti kita sudah memuji karena dia itu sudah pernah pertukaran belajar ke Jepang, makanya bahasa Jepangnya bagus, keren banget ya. Gitu. Hai, kalau gitu kita masuk ke bagian matome, kesimpulan apa? Jadi simpelnya adalah kalau dake ini belakangnya itu adalah kanjo. Ya, kanjo itu begitu berat, begitu kuat. Ya, maka kita bisa isi dengan hal yang positif dan juga hal yang negatif. Tapi kalau dake hati teman-teman ya, kalau dake hati itu biasanya itu adalah untuk hal yang pujian, sasuga ya. Makanya wajarnya gitu. Nah, kita masuk yang terakhir ya, contoh ya. Tanoshimi ni shiteta dake ni shoujiki gakari shitana. Artinya adalah yes ya, mungkin harimau ini sedang menantikan, oh hari ini gue bisa pergi jalan-jalan ke Matsuri misalkan ya. Ternyata malah turun hujan. Artinya adalah gue sudah menantikan sebesar-besarnya, jujur gue malah benar-benar kecewa sih karena hujan gitu misalkan ya. Atau di sini ya, puro dake atte yappari setsume ga jouzu da ne. Artinya adalah yes, mungkin karena orang ini profesional teman-teman ya, namanya profesional, makanya yes ya, penjelasannya itu begitu bagus, begitu gampang dimengerti. Oke teman-teman ya.